Meleset ini guys. Saya ini kan tak pakai batik nih. Insentif cuma 100. Ini abang ini batik. Kita pakai batik dapat 100. Kalau pakai batik dapat 500. Meleset ini senang dia, senang kali dia. Oke, kita naik lift ini ke tempat acara di lantai 5. Di akun jumpa lagi bersama saya Charlie Tung Cipebri. Saat ini saya berada di aula sebuah hotel di Kota Bandung mengikuti pelatihan bimbingan teknis yang ditaja oleh Dinas Kominfo Provinsi Riau beserta yang dilibatkan dalam BIMTEK ini para pegiat media sosial yang memiliki follower banyak di Provinsi Riau. Ini saya sudah berada di aula tempat pelatihannya. Kita pesan dulu atas nama Febri Sugiono. Ini saya sudah di dalam ruangan nih guys. Kita lagi mengikuti pelatihan BIMTEK. Jadi pesertanya udah ada di ruangan ini. Dan ada abang, ada abang kita juga. Di mana ini bang? Ini Bang Albert. Gojek ya? Endorse juga itu enggak? Enggak ya, dia senyum-senyum aja. Enggak endorse kan? Udah di-upload? Udah di-upload di story. Oh, di story aja. Ini abang botak yang paling ganteng, selebgram Riau, ketawa senyum-senyum dia. Abang yang suka makan ketika kita kenyang, tapi lapar buat dia. Kita makan lagi. Nanti kita makan lagi. Sespimptir apa? Ada simbolnya. Wandi. Menjawab dan memberikan edukasi tentang informasi yang aktual, informasi yang benar, jauh Berada di sisi yang lain gitu. Saya mau ingin karena sebelumnya saya ini selalu berada dengan aparatur. Biasanya di sini ini aparatur ini Dinas Kominfo provinsi mana gitu kan, Dinas Kominfo, oh kita pegawai Dinas Kominfo ini, kita admin medsos ini, kita pelayan PPID ini gitu ya. Jadi saya senang banget bisa ketemu dengan dari sisi lain gitu. Karena komunikasi itu seperti tadi saya perlihatkan ya dari konteks yang kami tunjukkan tadi, komunikasi itu sudah tidak didominasi oleh satu pihak. Ya. Paling dengan teknologi informasi dan komunikasi, sifatnya dia dinamis, sifatnya dia berputar ya, dia loop, dia ada semua relasi di dalamnya. Nah, jadi dengan adanya diskusi dengan kelompok masyarakat ya, baik intermediaris dari media maupun dari influencer tadi ya, sebenarnya saya sangat senang jadi kami bisa menyampaikan ide-ide gitu ya, ide-ide bahwa untuk membangun sistem komunikasi yang baik tetap perlu peran Bapak Ibu sekalian gitu. Baik tadi ya, misalnya mau partisipasi melalui pengumpulan informasi, terus tadi mau bikin konten-konten yang memang edukatif, yang membantu masyarakat sebagainya gitu. Dan nanti bisa juga melakukan kemitraan dengan Dinas Kominfo sesuai struktur yang sudah ada gitu. Nah, harapan saya sebenarnya dengan itu bisa memberikan sistem komunikasi yang baik. Dan akhirnya kalau sistem komunikasi yang baik, segala hal yang kita khawatirkan dari dampak-dampak teknologi digital tadi, contoh echo chamber, politik identitas gitu ya. Saya berharap hal-hal seperti itu bisa kita mitigasi bareng dari pemerintah. Karena tadi saya bilang hoax dan sebagainya itu mati satu tunggu 1000. Nah, jadi pemerintah itu nggak akan bisa menjadi Dinas Kominfo, kemudian Kominfo itu nggak bisa ngejar sendirian. Nah, di level pusat, kalau Ibu tahu mungkin sudah ada banyak sekali inisiatif-inisiatif dari masyarakat sipil, contoh Mahindo. Bahkan banyak jurnalis ya, kayak Republika ataupun Kompas, mereka juga punya hoaxbuster dan sebagainya. Jadi mereka mau juga berperan gitu ya. Nah, itu yang saya harapkan. Jadi dari sudut pandang ini saya harap dengan adanya tadi ya menyampaikan materi-materi tentang apa peran yang bisa dijalankan Bapak Ibu, saya harap kita semua nanti dapat memastikan sistem komunikasi publik kita, yang khususnya mungkin di Riau gitu ya, dan nanti secara pasti berdampak nasional jauh berjalan lebih baik. Konten ya Pak ya, gitu ya. Nah, nanti utamanya kan fokusnya lebih kepada pemberdayaan masyarakat, konten-konten yang mau bangun gitu ya. Informasi pemerintah lah pokoknya. Informasi pemerintah termasuk salah satunya. Ya, karena sifatnya kemitraan itu sebenarnya sama ya, sifatnya gitu ya. Sifatnya sama. Jadi oleh karena itu dia
intinya semua punya kesepahaman yang sama untuk tidak membangun masyarakat gitu ya, dengan konten-konten yang baik gitu kan, gitu ya gampangnya. Nah harapannya juga pemerintah kontennya bisa masuk gitu ya di komunitas itu gitu kan. Nah peraturan menteri ini sedang direvisi prosesnya. Kalau di peraturan sebelumnya itu tidak berbadan hukum, tapi dia tidak terlalu jelas badan hukumnya itu apa sebenarnya. Jadi kalau komunitas bebas sekalipun itu bisa selama diatur di dinas kominfonya gitu. Keputusan demikian ya peraturan sebelumnya. Di peraturan yang ini itu dia harus SK kepala desa. Oh gitu ya, kalau tiga Iya. desa ya. Desa atau rata-rata desa sih ya. Desa sama kelurahan ya. Tapi ini belum final ya Pak ya. Ini belum final. Jadi kenapa dia di levelnya di kabupaten kota? Jadi kalau zaman dulu provinsi itu juga bisa mengklaim KIM. Jangan provinsi, kementerian juga boleh mengklaimkan klaim KIM gitu ya. Tapi di ada Permen 28 memang nggak bisa ya. Nah, tapi dulu di Permen 28 provinsi itu bisa. Nah, sejak direvisi, rencana revisi itu tidak lagi. Yang bisa melakukan hanya kabupaten kota yang bisa mendata. Dan itu kelompok ini bagaimana verifikasinya? Kelompok ini harus punya semacam SK yang dikeluarkan kepala desa, gitu. Karena pendudukan kabupaten kan di desa ya. Nah, jadi dia harus punya semacam itu verifikasi lah. Karena diasumsikan kepala desa atau lurah boleh tidak, saya lupa, lurah aja boleh. Itu diasumsikan yang paling mengetahui aktivitas komunitas ini. Karena kan kita nggak bisa ya sembarangan gitu bahwa komunitasnya ada gitu kan ya. Kita kasih fasilitas gitu kan, kasih fasilitas website gitu kan, kita kasih website ya, jangan-jangan orangnya nggak ada gitu kan, nggak aktif. Nah itu makanya diverifikasi oleh Deskomil Kabupaten Kota. Jadi apakah dia perlu badan hukum? Selama dia sudah SK itu tidak jawabannya ya. Ya selama tidak ada SK itu. Cuma ya tadi salah satu diskusinya adalah ada beberapa pandangan juga yang menyatakan bahwa sebenarnya ketika dia sudah punya status badan hukum komunitas yang biasanya dari Kemkumham ya, dari Kumham atau dari Kemdagri ya, dari PK Kebangpol ya, Kebangpol ya, itu kan Kebangpol kan dia diasumsikan sudah badan hukum gitu. Nah ada juga sudut pandang yang menyatakan bahwa dia lebih baik punya itu, kalau dia sudah punya itu dia nggak perlu SK gitu. Tapi sementara posisinya yang sampai sejauh ini itu SK dari kepala desa di lokal. Itu Pak, jadi ya. Terima kasih Pak.